Hari ini kita akan membahas suatu topik yang sering kali disalahpahami dalam kehidupan sosial kita. Konsep gender dan jenis kelamin seringkali kedua istilah ini digunakan secara bergantian. Padahal konsep gender dan jenis kelamin memiliki konsep dan definisi yang berbeda. Mari kita bahas. Pertama, di sini kita akan membahas jenis kelamin. Di sini, jenis kelamin mengacu pada ciri biologis dan fisiologis yang mutlak dan dibawa sejak lahir. Sedangkan di sini gender adalah hasil konstruksi masyarakat bagaimana seseorang harus berperilaku sesuai status dan peran berdasarkan norma masyarakat. Di sini gender diasosiasikan sebagai jenis kelamin. Sebagai contohnya di sini ada laki-laki dan perempuan. Di sini laki-laki diasosiasikan sebagai seorang yang maskulin, kuat dan pekerja. Sedangkan perempuan di sini diasosiasikan sebagai seorang yang feminim, lemah lembut, dan perempuan dalam masyarakat tradisional di sini sering disebut sebagai ibu rumah tangga. Oke, sekarang kita di sini akan membahas apa sih itu kesetaraan gender. Menurut United Nations Women, konsep kesetaraan gender di sini tuh merujuk pada kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi, politik, pendidikan, dan kesehatan. Ketika kesetaraan ini terpenuhi, seluruh potensi sumber daya manusia dapat dimanfaatkan secara optimal, tanpa adanya diskriminasi atau marginalisasi. Nah, di sini saya akan menampilkan data dari BPS. Mengenai ketimpangan gender pada periode 2019 sampai 2024, bisa kita lihat bahwa data mengatakan bahwa pada tahun 2019 itu datanya 0,488%. Sedangkan pada tahun 2020 itu 0,470%, di 2021 itu 0,465, 2022 itu 0,459, 2023 itu datanya 0,447, di 2024 itu 0,421. Faktornya adalah TPAK perempuan naik ke 56,42%, perbaikan kesehatan dan pemberdayaan. Data selanjutnya kita akan membahas mengenai topik peningkatan peran perempuan di ranah profesional. Proporsi perempuan sebagai tenaga profesional di Indonesia itu meningkat dari sekitar 46-47% pada tahun 2019 menjadi 50,13% pada 2024. Tren positif yang mendukung indeks pemberdayaan gender atau IDG pada tahun 2019 sampai 2020 itu 47%, stabil meski pandemi memengaruhi partisipasi kerja perempuan. Pada tahun 2021 naik mendekati 50% pemulihan pasca pandemi. Pada tahun 2022 48,65%, sedikit turun tapi tetap tinggi. Pada tahun 2023 itu datanya menunjukkan 49,53%, tertinggi pada saat itu. Pada tahun 2024 datanya menunjukkan 50,13%, puncak 11 tahun terakhir nyaris setara dengan laki-laki. Kemudian ada implikasi sebab dan akibat. Jadi ketimpangan gender itu menjadi penyebab yang berakibat pada implikasi pembangunan. Yang pertama ada dampak ekonomi. Jadi potensi ekonomi perempuan itu tidak termanfaatkan secara optimal, yang berakibat pada pembangunan ekonomi makro terhambat dan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau PDB. Kemudian ada dampak sosial dan kualitas hidup. Jadi kesenjangan di dimensi kesehatan reproduksi, misalnya di angka kematian ibu dan pernikahan dini, itu berakibat pada kualitas hidup dan kesehatan manusia, yang berdampak langsung pada kualitas hidup perempuan dan meningkatkan resiko kesehatan dan memicu lingkaran kemiskinan antar generasi. Dan ada dampak pendidikan dan ketenagakerjaan. Jadi kesenjangan tingkat pendidikan lanjut dan pilihan jurusan dan rasio rata-rata lama sekolah perempuan atau laki-laki yang rendah itu berakibat pada pendidikan. Hal ini menghambat pertumbuhan ekonomi karena potensi SDM tidak dikembangkan secara maksimal. Yang terakhir ada dampak infrastruktur. Jadi kekurangan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan terkait perencanaan infrastruktur itu dapat berdampak kepada sering mengabaikan kebutuhan spesifik perempuan seperti keamanan di ruang publik atau akses ke fasilitas kesehatan reproduksi. Nah, selanjutnya
bagaimana sih upaya yang dapat kita lakukan untuk meminimalisir ketimpangan gender yang terjadi? Pertama, dalam dunia politik dan kebijakan, dengan mengupayakan kebijakan yang memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia politik, tentu akan membawa pengaruh ke depannya dalam menentukan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan yang akan memperhatikan hak-hak perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Kedua, melalui edukasi. Dengan edukasi kepada masyarakat secara formal maupun informal, kita dapat meningkatkan kesadaran masyarakat atas peran penting perempuan dalam kehidupan. Tak hanya itu, dukungan secara material dan emosional kepada perempuan dalam menempuh dunia pendidikan dapat mendorong perempuan untuk berkembang secara maksimal, sehingga apabila ia telah terjun di masyarakat nanti dapat berkontribusi secara penuh di masyarakat. Ketiga, dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, upaya yang dapat kita lakukan yaitu peningkatan kesempatan kerja bagi perempuan serta pemberdayaan perempuan melalui pelatihan tenaga kerja. Dengan upaya berikut, nggak usah dipotong. 3. Dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, upaya yang dapat kita lakukan yaitu peningkatan kesempatan kerja bagi perempuan serta pemberdayaan perempuan melalui pelatihan kerja. Dengan demikian, perempuan juga dapat berkontribusi dalam perekonomian bagi bangsa ini. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan ketimpangan gender di Indonesia masih menjadi tantangan besar yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, pemberdayaan, hingga pasar tenaga kerja. Data demografi dan indeks ketimpangan gender menunjukkan bahwa perempuan masih belum memiliki akses dan kesempatan yang setara dibanding laki-laki. Kondisi ini bukan hanya berdampak pada kesejahteraan individu, tetapi juga menghambat efektivitas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, upaya untuk mengatasi ketimpangan gender perlu terus diperkuat agar potensi perempuan sebagai bagian dari sumber daya manusia Indonesia dapat dimaksimalkan dan pembangunan bisa berjalan lebih inklusif serta berkelanjutan.